startnya 13.600 lah. Iya. 13.600 aku anggapnya. Iya. Roku trade-nya bulan ini ada 31. Untuk probabilitasnya 70%. Risk per trade aku tiap hari 1-2%. Lot size juga aku sesuaiin tergantung equity. Iya. Nah untuk profitnya itu di sekitar 48.000. Berarti $480 lah dari modal $136. Pipsnya aku hampir 3.000, profitnya 357%. Ini nggak kayak orang-orang pada umum review jurnal pertama sih. Orang-orang biasa review jurnal pertama pada babak belur ya, ini enggak ya. Iya, ini langsung profit. WD lagi, sempat WD lagi. Mas Jaka ini kan yang aku tunggu comeback-nya dan akhirnya dibantuin sama Mas Harika tuh, di calling kan sama Mas Harika. Apa kalau kata Mas Harika itu apa namanya? Tombak Moskop kok ditabrak itu. Boleh dibacain Mas Jaka dari balance sampai profit atau enggak dari bulan Maret, boleh deh. Itu bulan Maret ada sempet try kan ya? Gak ada Mas, kan aku habis lebaran mulainya. Oh iya, nggak ada ya pas di bulan itu ya. Oke. Iya lebaran gitu loh. Boleh dibacain Mas Jaka. Ya aku start trading tuh awalnya 8.000 balance-nya, 8.000, tapi kan aku tambahin tuh sempet nambahin berapa? 8.000 lagi, tapi aku 8.000 lagi, tapi aku tambahin, aku WD lagi 3.000, jadi startnya 13.600 lah. 13.600 aku anggapnya. Roku trade-nya bulan ini ada 31, ya cukup banyak lah. Ya untuk probabilitasnya lumayan 70%. Risk per trade aku tiap hari ya 2%, 1-2%. Kadang-kadang jebol gitu loh. Kadang 2%, maksimal tetap 2% kok. Lot size juga aku sesuaiin tergantung equity. Tapi aku pakainya per minggu sih. Kalau minggu ini udah naik dari 10.000 jadi 20.000, nah minggu depan 2. Tapi misalkan minggu ini udah 20.000, 4 nambah jadi 40.000, aku langsung 4. Nah daily drone aku pakainya aku 5, karena ini awalnya aku 3%, tapi karena udah profit banyak kan, ini 5% aku ganti pas sudah pertengahan bulan. Udah ada 100% itu udah aku ganti daily drone 5%. Nah untuk profitnya itu di sekitar 48.000. Berarti $480 lah dari modal $136. Pipsnya aku hampir 3.000, profitnya 357% bulan ini. Bulan kemarin, bulan April maksudnya ya. Iya, bulan April. Iya. Jadi ini baru private pertama langsung mantep banget ya Mas Jaka ya guys ya. Gitu. Oke, boleh lah. Di sini boleh Mas Badri dulu deh. Habis Mas Badri di sini Kak Wildy ya boleh nanya-nanya nih sama Mas Jaka nih. Halo Mas Jaka. Halo Mas Badri. Nggak ada, sini keren banget sih Mas saya. Itu makanya kenapa hoki mungkin ya. Aku tuh sebenarnya pengennya baliknya tuh kapan ya? Balik liburnya tuh nanti malam lah, sampai rumah tuh jam 12 gitu. Pengen review aja, jadi pengen cepet-cepet gitu. Karena besok Mas Fadan kan gitu. Ini nggak kayak orang-orang pada umum review jurnal pertama sih. Orang-orang biasa review jurnal pertama pada babak belur ya, ini enggak ya? Gitu. Iya, ini langsung profit. WD lagi, sempat WD lagi. Oke. Ya mungkin pas cocok aja Mas ininya loh. Apa? Teori. Apa itu ada metodenya kan pas metodenya. Sama aku. Nggak ada kendala sama sekali berarti ya Mas ya? Nggak ada sih kadang-kadang Mas, kayak kalau pagi tuh aku misalkan udah dapat turu banyak nih, pagi misalkan dapat 180 pips, 100 pips noh. Nah siang atau malamnya tuh amigdala tuh wah susah banget Mas. Makanya aku caranya kabur dari komputer, naik motor, naik mobil, jalan-jalan biar nggak ngeliat chart. Malam baru kalau udah masuk, oh ya gitu, udah masuk zona baru aku entry. Tapi sebelum ini sempat berhenti lama dong Mas tradingnya? Lama Mas, setahun ya Mas Alil? Setahun setengah. Ini langsung mulai berarti ini habis di private Mas Alil? Habis di private langsung mulai. Bahkan tadinya tuh iya aku langsung mulai. Bahkan tadinya tuh belum di private aja dia udah mulai dan udah profit Mas Badri. Iya ini lihat keterangannya aja, aku belum private nih. Ini belum private sampai sini. Iya. 6 entry pertama, 7 entry. 7 entry pertama ya. Yang masih banyak loss di atas. Iya, cuman pas ke bawah abis private langsung jarang loss ya Mas Jaka ya. Ada beberapa. Ya, alhamdulillah. Okay. Iya, BP mungkin. Iya. Aku minta saran Mas Jaka dong kalau kayak gini jadinya bakal. Ya boleh, mau minta saran kah, mau sharing kah, atau misalnya ada yang mau ditanya, boleh. Mas Jaka konfirmasi berarti ekstrim apa gimana Mas Jaka? Enggak, aku pakai 1272 aja sesuai yang aku tangkap dari Mas Alil, 1272 sampai 1618. Tapi aku biasanya pakai M1 sama M5. Ya, dan Mas Jaka kecil aja. Ya, dan Mas Jaka sendiri juga SL-nya 10 pips jarang ya Mas Jaka ya? Jarang. Iya, jarang. Pertengahan jarang. Ini udah sini udah 30 karena kan udah
udah agak pede lah. Iya. Udah berapa persen kan? Gitu. Tapi maksudnya kalau karena kayak Mas Jaka tuh emang dia PD-nya itu kayak ini bisanya 30 pips deh. Udah tinggal adjust slot kayak gitu atau mau asimetrik juga ya buat yang udah jago tapi ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi saran aku jangan dulu sih itu buat orang-orang tertentu aja yang pengen coba asimetrik gitu sih. Saran aku kayak gitu Mas Badri. Mungkin ada yang mau ditanya lagi boleh lah. Nggak ada sih, aku nggak ada yang ditanya sih ke Mas Deva. Kalau kayak gini keren banget sih. Kan di bulan pertama udah kayak gini, salut banget sih. Mungkin ada pengen tahu insight-nya atau gimana sih goals-nya biar jurnal pertama tuh langsung bagus atau Iya gitu. Boleh lah. Pengen tahu apa insight-nya apa. iya kan Mas Jaka udah lama berhenti nih kan, udah lama nggak trading, terus penyesuaiannya langsung cepet. Apa yang Mas Jaka lakuin gitu maksudnya? Ini sih Mas, lebih ke apa ya, ngubah habit aja. Dulu kan aku pas masih trading yang pakai apa namanya itu hunting tuh. Aku tuh 24 jam itu ngeliatin market Mas. Ngeliatin market tuh cuma sejam, closing market jam 4 sampai jam 5 dulu tuh kemarin. Apa pas masih tahun lalu tuh. Itu doang aku yang ngeliat market tuh. Makanya jadi kayak ngeliat market, entry lagi. Nah, kalau sekarang aku ya udah, kalau udah entry misalkan udah sesuai, kalau udah pagi udah SL atau udah dapat peluru, ya udah aku close, udah aku jalan kemana, pergi jalan-jalan. Kebetulan keponakan kan lagi deket nih, ya udah main gitu aja. Tinggal market lagi, sesuai mappingan ya udah kita entry lagi. Makanya aku ini nih sebenarnya termasuk dikit ya. Kalau dari habit aku yang sebelumnya Mas ya. Kalau jurnal aku ada yang sebelumnya itu yang funding tuh, aku sehari bisa 10 kali entry, 9 kali entry. Itu kan sekarang aku kurangin jadi cuman paling 4, 3 habitnya aja aku tekan, bener-bener tekan gitu. Nggak ada amigdala atau kalau kata zaman sekarang ya. Bener-bener aku tekan amigdala nih. Tangan gatal nih, udah aku nggak mencet. Aku mencetnya bukan biasa, close MT5 gitu. Close MT5 matiin PC ya. Mas Jaka ya. Iya, lebih mengerti menahan diri aja sih sekarang ya Mas ya. Iya. Karena menahan diri itu yang paling susah banget sih Mas Badri. Itu susah banget sih. Kalau Mas Badri sendiri ngatasinnya untuk menahan diri itu gimana tuh Mas Badri? Kan mungkin dari beberapa teman-teman tuh banyak yang masih jebol ya. Dari psikologinya masih jebol atau misalnya masih overload, masih revenge gitu tuh. Kalau Mas Badri gimana? Pertama karena aku udah pernah loss banyak ya. Jadi ketika rules aku untuk kalau pertama aku trade loss, terus yang kedua loss, aku emang benar-benar stop aja. Paling kalau siang gitu kan, aku sore pasti olahraga dulu tuh, lanjut malam lagi ngelihat chart gitu. Jadi punya rutinitas di luar ngelihat chart sih saran aku ya. Benar Mas Jaga tadi kayak keluar motoran atau kemana gitu. Jadi keisi yang lain dulu pikirannya, jadi nggak fokus untuk balas dendam untuk menutup kerugian tadi. Kalau udah fokus yang balas dendam, pasti analisa udah nggak objektif gitu menurut aku. Iya. Emosionalnya ikut banget. Jadi tinggalin dulu aja. Ya, kalau kata Mas Ari jadi teori berharap. Teori berharap. Iya, jadi teori harapan ya. Benar. Tapi olahraga sangat-sangat membantu buat itu sih. Iya sih. Cara nggak langsung yang aku rasain ya. Iya. Fresh banget gitu jadi kalau sore olahraga malam tuh walaupun habis loss ya siangnya ya kayak 10 tips kok gitu. Udah cari lagi lama. Fresh aja gitu. Iya. Mantap. Itu sih aku sih. Aman Mas Badri, ada lagi? Masih dari aku udah sih teman-teman, mungkin saran Mas Jaka aja sih buat teman-teman yang awal sih. Paling kalau kayak gini ya Mas Jaka udah mengerti banget sama metode berarti kan gitu. Iya, karena apa ya waktu apa namanya? Mas Jaka ini kan yang aku tunggu comeback-nya dan akhirnya dibantuin sama Mas Harika tuh, di calling kan sama Mas Harika, terus akhirnya comeback lagi. Terus karena aku udah waktu sebelum Mang Jajang bisa bahkan itu nih, kalau Mas Jaka ada nih udah cepet nih belajarnya nih gitu. Karena dari yang zaman dulu tuh Mas Jaka cuman ngerti fraktal motif sequence doang. Ya Mas Jaka ya. Fraktalnya taunya kita dulu semua belum tahu fraktal, belum belajar fraktal dulu. Tapi Mas Jaka udah belajar. Belajarnya ya itu cuma motif sequence doang. Jadi zonanya juga dulu masih caur juga ya. Mas Jaka ya, zonanya masih nggak jelas lah. Gitu. Masih pakai SNR. Ya zonanya pakai zona SNR, terus kita zona-zonanya pakai coach kayak gitu-gitu. Masih pakai itu tuh dulu tuh. Makanya Mas Jaka sendiri yang pengguna Elliott Wave aja di funding rungkat tuh dia. Berapa ngambil akun yang berapa Mas Jaka dulu tuh? 15.000, 50.000 pernah. Iya, 15.000 sama 50.000. Wah, rungkat tuh dia. Habis itu
istirahat lah, mungkin burnout namanya orang kan ya, Mas Jaka ya, burnout terus sama main game juga gitu dulu. Karena kan ini Mas, aku nih udah apa ya, udah ini loh, apa sih, udah payout kan Mas, itu fase payout malah drawdown gitu. Iya, itu bete. Padahal 2 fase pertama itu parah banget itu, bener-bener bikin down. Iya. Fase pertama udah kelar, fase kedua kelar, fase payoutnya gagal. Payout malah drawdown, udah itu kesel banget sih itu. Iya. Makanya aku burnout parah lah. Iya, burnout parah sih, kayak Mas Sidki kayak gitu ya. Kan itu barengan semua ya kita keluarnya Iya. dari banding. Iya. Ya udah, makanya ya kita udah berevolusi lah sekarang, Mas Jaka. Nanti aku mau Iya sih. tanya-tanya di akhir aja. Udah aman Mas Badri? Aman banget sih Mas Arino. Keren banget. Saya udah nggak ada komen apa-apa aku. Oke, Ko Wildi, sikat. Halo Mas Jaka. Halo Wah, Ko ini Wildi. komentarin apa ini? Enggak, maksudnya Kayaknya boleh nanya atau apa gitu boleh. nanya deh. Iya, nanya boleh nanya. kasih selamat dulu lah. Iya, Selamat udah nyelesain jurnal pertama dan profit lagi, maksudnya jurusnya bisa dipakai dengan baik. Iya. Saya sih mau nanya ya, kan ini sering bilang cari peluru. Ada nggak sih kayak strategi awal untuk cari peluru itu gimana? Apakah saya harus mastiin zonanya di mana, atau di pertengahan zona bisa masuk, atau seperti apa sih Mas Jaka? Karena saya kesulitan nih cari peluru nih awal. Karena bingung nih. Aduh, aduh, mau ngambil di tengah-tengah, apa di zona, apa di mana, gimana Mas Jaka? Ya, Aku nih sebenarnya apa ya? Apa namanya? Nyari peluru tuh cuma istilah aja Mas. Kalau aku misalkan pagi ada udah mapping sesuai mappingan terus masuk zona tuh 1 2 2 gitu. Ya udah, berarti entry. Kalau win berarti udah kata-kataku ya dapat peluru lah gitu aja. Supaya lebih pede gitu. Kalau nggak ada ya udah, kan kayak tanggal 17 aja nih aku cuman London Station. Udah lo sudah nggak entry lagi. Kayak nggak selalu pagi aku cari peluru tuh Mas. Apa kalau udah misalnya kita udah dapet pagi tuh 10% 12%, ya udah kan otak kita masih ada 16 peluru lah, 16 kali entry nih. Tapi tetap kita tahan, jangan masih cuman biar ada keberanian buat entry gitu. Kalau misalkan kita malam-malam ada zona lagi atau sore dia masuk zona kita, masuk mappingan kita lagi, kita berani entry lagi. Soalnya kalau dulu nih, kalau misalkan aku udah sehari dapat berapa 100 pips 200 pips itu udah bersyukur gitu Mas, udah nggak mau entry lagi. Karena dulu tuh gitu, udah bener-bener lost, nggak mau entry lagi. Nah kalau sekarang kan kita ada mappingan, ada metode, aku bener-bener strict aja gitu. Maksudnya nyari peluru tuh supaya apa ya, di diri kita tuh nggak takut, udah profit tapi nggak takut lagi entry gitu. Tapi nggak over juga, supaya pede aja maksudku tuh. iya. Nggak selalu targetku nyari peluru kok, tetap sesuai sama metode aja. Iya. Ini teman Bang Ari nih sama Mas Jaka dulu teman begadang ya. Aduh. Temen begadang, temen panding dunia ya. Guys, teman-teman harus tahu guys, cuman Mas Jaka lah yang bisa 1 hari itu fasenya langsung lulus 2 kali. Tapi malah pas di akun live-nya 3 harinya bablas ya. Masa kelam itu, masa kelam. Masa kelam lah. Aku Mas Jaka 3 bulan itu fase 1 baru lulus. Begitu fase 2 cuma 2 minggu langsung bablas. Coba lah 3 bulan loh. Iya. Mas Jaka 2 hari game ya. Les. Tapi ngelihat apa namanya, ngelihat jurnal Mas Jaka yang ini, aduh nggak tahu lah Bang mau komen kayak mana nih. Iya. Nggak seru Bang. Iya, Nggak seru. Nggak maunya darah dulu ya, langsung langsung jago gitu ya. Oke, impuls kan tuh, awal-awal ngebuy sih ya kan tuh, impuls marketnya, enak. Mentang-mentang dapat ilmu entah dari mana deh kan, begitu masuk cus langsung digas 300% forward pertama Bang, dalam sejarah ini. Iya. Dalam sejarah nih cuman Mas Jaka nih. Tapi aku kan ada lihat tuh. Nah, SL-nya kan Mas Jaka kan beda-beda tuh, ada yang 20, ada yang 30. Itu punya apa namanya? Punya tempat tersendiri untuk menempatkan SL atau dibikin plate nih sama Mas Jaka nih. Kayak kami nih kan plate-nya nih 10 pips nih ya kan. Atau Mas Jaka ada nih, aku lebih nyaman entah di swing kah atau di range tertentu nih gitu. Iya, range-nya kan lagi gede nih, apakah range-nya lagi gede kah apa gimana gitu. Ini sih Mas, apa ya? Niatnya nih hati pengen fix SL ya, 10 15 lah mentok. Tapi keadaan amigdala tuh pede banget nih gua nih. Wah, naik nih gitu.
Daripada Jadi, kecil Mac jadi ya udah udah profit kok, udah 12% jing naikin lah gitu. Tambahin gitu Mas. Simpel kayak. Niat hati tuh flat, udah 15 10 tuh. Pas udah nge-set SL, wah profit gue banyak masih banyak kan. Turunin dikit SL anjing. Itu 2 kali tuh. Di bulan 2 nih di tanggal 23, makanya aku langsung nggak tarik lagi. Ya, jadi gini Bang Ari, iya. Bang Ari, Mas Jaka tuh gini. Misal nih, oke, dia udah ngitung 15 pips itu SL di 1%. Ya. Nah, itu karena dia yakin coba 30 pips ditarik tapi SL-nya resiko jadi 2% Mas Jaka. Oh iya Gitu, karena paham udah nggak profit maksudnya? lah ya, karena Udah profit gitu. Karena Paham, ada paham. peluru. Kalau nggak ada peluru mah nggak berani sih kayaknya. Iya kalau awal-awal masih nih. Iya. Kayaknya awal bulan kan masih 15, 19, 10, 9 gitu. Trade pertama lah ya, coba untuk 1% dulu gitu ya. Nah, jadi kalau dapat peluru entah 5R, entah 6R baru tuh ya kan. Kalau PD zona, kemudian takut di Jilme, lebarin SL kan. Kok nanggung lebarinya 50 lah. Tapi tapi pernah nggak? Coba. Mas Jaka pernah nggak udah ditarik 30 pips nih ya, tas kena SL. Pernah nggak kayak gitu? Pernah kok. Terus. Pernah itu nih tanggal 23 nih, ini bener-bener ini aku narik sendiri loh dari komputer itu aku tarik tuh, inget banget tak tarik ya. Turun lagi aja lah. Capek banget Try lagi nih. Try lagi sama aja udah ngilang deh. Aduh. Iya. Tapi jujur hati aku nih masih flat loh Mas. SL hati nih ya. Hati ini flat SL 10-15 ya. Tapi ya gimana ya amigdalanya nih. Emang hati sama tukuran itu nggak pernah apa namanya, jarang bisa arah gitu ya kan. Hati gini pikirannya lain. Tapi masalahnya Mas Jaka bisa berhenti loh Bang Ari. Itu yang jadi yang apa ya? Iya. Nggak semua orang bisa tuh. Iya, maksudnya kadang ada SL berhenti nih, udah nih. Itu kalau orang lain pasti revenge tuh. Pasti. Iya. Aku pernah ngalami fase itu sih Bang dulu waktu pas funding kalau nggak salah. Sama. Apa kalau kata Mas Rika itu apa namanya? Tombak Moskop kok ditabrak, itu. Jadi kalau dari Mas Jaka nih tips buat teman-teman yang baru nih untuk apa namanya, untuk lebih lebih yakin di forward pertama supaya banyak data nih, kayak Mas Jaka nih kan termasuk banyak nih. Ada nggak sih sarannya, tipsnya gitu? Saran tips sih kalau dari aku ya cuma itu Mas. Kalau aku kan besar kecil juga udah paham Elliott Wave gitu Mas. Dari awal dari tahun lalu kan aku masuk sini juga langsung Elliott Wave gitu. Jadi udah paham, cuma nambahin ilmu dari Mas Ail aja. Jadi kalau aku sendiri, saran buat diriku sendiri ya, yang sama aku bisa kasih ke orang lain ya karena aku yang ngalamin ya cuman masalah psikologis, amigdalaku, psikologi aja. Habit yang buruk kemarin tak tinggalin semua. Iya, berarti kalau untuk menurut jadinya kan gini nih, karena Mas Jaka udah apa namanya, udah pakem nih masalah Elliott, jadi kan gampang nih kan. Nah, berarti tips sama teman-teman yang lain kan memang harus lebih mengerti direction ini jatuhnya nih, ya kan? Kita kan udah main di direction ya kan, bener kan? Iya. Direction zona gitu. Nah, baru kan. Kalau aku termasuknya beruntung Mas, karena kan PR aku nih berarti cuman amigdala psikologis doang. Kalau metode kan udah ya cuman nambah dikit banget gitu. Apa yang aku tambahin di otaknya. Nah kalau yang lain kan mungkin ada yang belum paham Elliott Wave lah, belum ini kan belum paham banget atau masih awam, masih sama Elliott Wave kan. Jadi PR mereka dua. Jadi ya kalau aku cuma bisa ngesaran ya udah. Kalau kemarin ya yang aku rasain aku cuma ngubah psikologis aja. Psikologisku aku nggak ada revenge. Kalau teman-teman udah ngikuti rulesnya, minimal kalau nggak 300%, 30% itu udah paten itu forward pertama guys. Iya sih. Tapi kalau Bang Ari sendiri gimana tuh buat ngatasin revenge sama overload gitu? Kalau udah dari coba dari awal ya Bang. Iya. Untuk konsisten untuk nggak melakukan itu dari forward kan. Nah, memang awal-awal sih memang agak susah-susahnya bukan kita ubah lot ya, ubah revenge dengan re-entry itu kan jatuhnya revenge tuh. Iya. Nah, tapi dengan catatan resikonya tadi tetap. Jadi ada batasan yang memang kita batasi nih harian ini. Kalau memang udah kita revenge, ketololan kita itu menghabiskan peluru di hari itu, ya udah kita stop gitu. Jangan dipaksa lagi. Memang awal-awal sih agak susah. Kita kan ngelawan amigdala diri kita sendiri kan berat itu Bang ya. Memang harus dipaksa sih. Karena kan
market nggak selamanya dia nggak ada zona lah, kita ibarat nggak selamanya dia kayak gitu kan. Iya. Itu aja sih. Percuma kita udah mulai mau membeneri diri kita nih, kalau kita nggak kita paksain ini supaya kita bisa konsisten, ya sulit. Nanti kedepannya pasti, apalagi kok lagi sendiri ataupun dia lagi revenge gitu, masih udah 2 kena SL kan, pasti bisa jebol tuh psikologinya kalau nggak dibiasain. Tapi Mas Jaka sama tadi Mas Jaka udah jawab ya, Bang Ari nih. Kebanyakan lihat chart juga nggak, itu bikin revenge juga nggak itu menurut Bang Ari sendiri? Iya Bang, menurut kalau aku iya Bang. Iya. Karena jatuhnya nanti yang zonanya tadi memang udah nggak valid, kemudian dia ngelihat zona baru, jatuhnya nanti kelihatan ini bisa nih gitu. Padahal dari direction awal kita udah salah kan. Iya. Pasti masih mau coba itu dengan alasan ini bisa membalikkan yang tadi tuh. Iya, jadinya zona karangan nanti, zona harapan. Zona karangan. zona goib. Gitu. Nah, kalau Karena Bang aku Ari, ngelakuin itu kalau sih Bang waktu Ari di itu Torot. kan entry-nya di HP ya? Entry di HP kan Bang Ari. Mm-mm. Kalau Mas Jaka entry di mana Mas Jaka? Entry-nya di handphone. Iya, di handphone, ya kan. Berarti kan kalau misalnya keluar Bang Ari itu nanti bakalan lihat handphone lagi kan, lihat MetaTrader-nya. Enggak mau lihat lagi. Enggak mau lihat lagi. Nah, itu Udah. Aku tanggal 23 tuh Bapak Mari uninstall MT5 di HP. Saking nggak mau entry-nya. Karena Bener, aku uninstall. Kalau nggak entry di depan PC, kita kan jatuhnya nanti gini-gini loh Bang, geser-geser susah Bang. Oh iya. Masang-masang itu. Jadi enaknya kita pakai trading view, ya udah kita analisa, kita pasang trading plan. Nah, baru kita mau eksekusi dari handphone. Kadang yang keselnya kan handphone gini kan waktu pas mau dieksekusi macet nih. Sementara udah masuk trading plan nih zonanya nih, candle udah masuk nih, udah susah tuh. Ya udah ketinggalan, mau bilang apa? Iya. Ini. Tapi revenge paling mudah tuh lewat HP loh Mas Ari. Iya. Revenge paling gampang tuh lewat HP. Kalau dulu kan aku gitu juga Mas Jaka, yang ngelawan candle masa depan tombak Moskop itu kan karena di handphone. Sama. Kita nggak konsisten nih Masnya. Kalau kita trading tuh ya udah di waktu pas kita memang lagi konsentrasi, kita lagi nganalisa market aja gitu. Berarti Bang Ari nggak yang misalnya aku kadang juga masih suka kayak atau nggak kayak Mario, kayak misalnya di PC nih alert, nanti di HP bunyi cari konfirmasi entry gitu. Nggak gitu Bang Ari. Masih Bang, dulu waktu kerja gitu Bang. Yang penting zonanya udah ditandain sih Bang. Tapi kita direction gitu. Iya. Tapi sekarang masih nggak? Kalau jatuhnya jarang sih Bang, karena udah di depan rumah aja kan, di depan PC aja kan. Iya. Palingan kalau pas lagi misalnya ini, aduh zonanya lama kali nih ditungguin nggak, dijemput kan, keluar ya udah kotain aja tuh di MetaTrader-nya. Iya. Aman. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya buat Mas Jaka? Aduh, kalau Mas Jaka jangan ngilang-ngilang lagi, kita growing bareng-bareng, kita mancing sama-sama nanti. Iya. Oke Mas Jaka nih. Aku ada yang mau nanya-nanya nih, ya kan. Nah, kalau Mas Jaka sendiri kan melakukan habit yang SL 15 pips terus ditarik jadi 30 pips tuh, ya kan. Itu ada remind nggak buat ke teman-teman semua yang nonton ini? Masalah jangan Ya, remind-nya cuman atau misalnya lebih ke ya kalau misalnya dari segi masih masuk ya gitu. Aku lihatnya masih masuk nih, gitu. Nah, disclaimer-nya tuh apa tuh? Mungkin ada pesan-pesan gitu. Disclaimer-nya jujur aja aku SL30 tuh bukan metodenya loh, nakal sebenarnya itu. Iya. Maksudnya kan itu nakal karena kan PD udah profit ya nakal. Nah, disclaimer tuh jangan, karena kan dari awal juga aku bilang otak nih teori sama hati tuh beda gitu. Teori ini otak nih, hati tuh sel tetap 10-15 pips, tapi ya karena nakal kan. Aku nggak nyaranin juga. Tapi karena ini aku mungkin nakalnya PD, karena kan udah profit aku udah pas itu tuh udah di atas 200%. Jadi aku berani nakal gitu. Tapi sebenarnya aku nggak nyaranin SL30 pips tuh. Iya. Kan karena di jurnal juga terakhir tuh SL30 pips tuh. Tapi ada rencana mau ngerubah itu nggak Mas Jaka? Ada lah, pasti proses Mas. Iya. Nggak apa. Bulan ini niatnya aku apa nextnya gini, oke 15 pips 0,5%, nanti kalau ditarik kan jadi 1% tuh gitu. Apa ada rencana kayak gitu apa gimana? Oh nggak ada sih Mas, aku tetap pakai 1%. Iya. Tetap 1% equity ininya, lotnya. Iya. Siap. Aman. Karena aku juga sampai nyari-nyari loh di MT5 ini kan ada kayak SLTP fix gitu loh. Jadi entry langsung SL 10 pips. Aku lagi dari kemarin nyobain itu. Oh iya. Supaya ini loh nggak nakal gitu. Iya.
Tapi nakal aja 300% ya. Oke, siap. Oke. Nah, terus itu pakai compound interest tuh, Mas Jaka. Iya, pakai compounding interest ya, guys. Nah, terus kita ke bulan Mei deh. Bulan Mei Iya. jarang trade sih. Gak apa-apa. Sebenarnya yang aku mau tanyain itu adalah gini, Mas Jaka. Di bulan Mei ini ada achievement apa gitu? Mau ngejar apa nih? 100.000 mungkin ya, balik 100.000. Oh, mau ke 100.000 sen lagi. Nah, terus udah 100.000, apa yang dilakuin? Mau dikompon terus apa sampai sejuta nih gitu misalnya? Apa gimana tuh? Aku kompon terus mas, komponen terus sampai sejuta. Nah sejuta baru aku pindahin ke real account, baru aku kurangin 0,5% per entry. Oke, siap. Karena kan, tapi ya itu masih rencana sih. Tapi kan nothing tulus juga sih mas. Aku modal cuman $130 kan. Iya, $130. Jadi kayak ya udah kayaknya tetap 1% deh. Kalau udah ke akun biasa juga. Iya. Nanti tergantung kondisi juga lah ya. Itu nanti bisa berubah kalau udah nyampe. Yang penting achievementnya pengen ke 1 juta sen, berarti $1 juta sen. Ya. Berarti $10.000 tuh super trader tuh langsung tuh Mas Jaka tuh. Amin. Nah jadi untuk yang masalah ini ketika forward ada kendala nggak? Apa kendalanya kalau misalnya ada? Kalau kendala sih gimana ya mas? Kemarin aku mulai start April tuh kayaknya emang market juga lagi bagus kan, impuls parah itu. Iya. Jadi ya untuk kendala kemarin Maret sih, April belum terlalu berkendala. Cuman pas Mei ini aja, betul aku sibuk mau ini kan, ada kegiatan di sini juga. Iya. Ya Maret kayak gini juga kan, pas banget gitu. Iya. Oke, berarti Mas Jaka lebih happy ketika trading itu ada kegiatan di luar ya berarti ya. Ada kegiatan di luar juga gitu. Maksudnya kita jadi nggak stay di PC kita nggak stay di PC terus gitu maksudku. Iya. Iya. Oke lah, gitu aja. Ada yang mau ditanyain nggak Mas Jaka sama aku? Nggak ada ya? Belum ada sih mas. Masih nyaman dengan metode ini kok. Iya, yang lebih enak. Kalau aku ubah-ubah, kalau ubah-ubah takut ini aku. Iya. Kalau udah mulai agak-agak aneh, nggak nyaman, baru nanti aku minta masukan lagi. Oke, siap. Nah itu tuh yang 600 pips itu, terus berapa lagi tuh 500 pips itu kan ini ya buat itu aku tak tinggal itu mas. Aku kan jarang masang TP kan, tak tinggal. Oh tinggal abis itu segini tiba-tiba cetet gitu ya. Iya bangun TP gitu. Tapi kalau saran aku itu kan berarti lagi bermain di zona H1 tuh ya, di direction H1 ya Mas Jaka. Iya. Coba deh TP-nya di H1-nya deh. Biasain. Ditinggal tapi di H1-nya. Oh iya. 1272-nya H1-nya. Itu asik tuh Mas Jaka tuh. Ya, jadi kita tetap the rules di 1272-nya dibanding yang lain. Itu lebih enak tuh. Karena Mas Jaka nih kayaknya emang lebih PD-nya holdnya sampai H1 ya gitu. Mantep lah hari ini. Itu lot size-nya dari 10. Oh iya, ini startnya dari 40.000 lagi ya. Makanya 4 lot ya. Startnya 62. Iya. Oh ya, sekarang ya kemarin 44. Oke. Ya udah itu aja. Ntar kalau ada kendala kabar-kabarin ya Mas Jaka ya. Siap mas. Tuh diajak mancing lagi, WD lagi aja banget. Tapi kan Mas Jaka itu kemarin dia cerita sama aku gini, Mas Andri, dia tuh emang aku pengennya WD-nya tuh kalau udah 100.000 sen. Nah akhirnya WD tuh kan kemarin sempat 120.000 sen ya Mas Jaka ya? Iya 120. Iya, nah terus dia WD gitu, mau beli joran nih gitu, ya udah belilah gitu. Ceritanya Mas Andri. Ntar mah nggak usah beli joran lagi tuh, udah bagus ya dua-duanya jorannya. Udah bisa ya di Adhikara, bisa nggak mas? Bisa kan ya? Bisa. Saragossa bisa. Banyak juga yang pakai Saragossa kok di Adhikara tuh. Paling nanti kalau mau beli lagi, beli yang ukuran 10.000 yang buat PL5 tuh. Beli pen kayak yang aku kemarin tuh yang Mas Jaka pegang. Nah itu pen itu tuh. Nanti aja nextnya. Adhikara kan kita masih lama, ya kan? Santai aja. Aman. Nah, nanti jangan dulu beli, ntar aja itu. Aku juga beli pen itu ketika Hamin seminggu mau ke Adhikara, Mas Jaka, baru gitu. Aku beli itu karena selebihnya udah cukup lah. Joran itu buat di Pulau Seribu mah 6.000. Cuman karena laut dalam dan timahnya juga besar ya, itu nariknya pakai tenaga banget tuh nanti Mas Jaka tuh gitu. Sabarlah nanti kita Adhikara lah
Nanti kalau misalnya nggak cukup orangnya, nanti aku coba-coba join sama komunitas lain lah, aman aja, coba-cobain gitu. Ya udah gitu aja sih. Ya udah gitu aja Mas Jaka ya. Iya mas. Iya, terima kasih Siap, banyak siap. sama waktunya. Nanti pokoknya kalau ada kendala apa boleh kontak aku aja ya. Nanti kita diskusiin. Ya. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Pamit undur diri dulu nih aku sama Mas Jaka. Semoga ada insight yang apa ya, yang bisa diambil nih buat teman-teman semua ya. Karena nanti jam 9 aku ada edukasi, jadi aku udah nggak join Discord lagi. Jadi kalau misalnya kalian pengen join Discord, join aja nggak apa-apa ya. Ntar kalau udah kelar nanti aku join lagi. Gitu aja guys. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Izin live ya Mas Jaka, teman-teman yang lain. Iya mas. Makasih semuanya.